Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, mulai dari Sabang hingga Merauke. Ya, kembali lagi di acara kami pada hari Sabtu pagi bersama Pak Juanda. Gimana Pak? Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah bersama Aqua di Terap Indonesia ya. Alhamdulillah. Iya, Oke. sehat ya. Sebelum kita memulai acara menjawab pertanyaan atau Q&A pada pagi hari ini, mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Amalia Andani dan di sebelah saya ada Pak Juanda. Nah, Pak Juanda ini dia merupakan pakar dari TORCH ya, atau Toxo, Rubella, CMV dan herpes. Mungkin nanti saya akan sedikit membahas terlebih dahulu tentang apa itu Toxo, Rubella, CMV dan herpes. Nah, jadi Pak Juanda sebelum kita mulai mungkin ngobrol-ngobrol dulu sedikit. Pak Juanda sudah mendalami bidang ini selama berapa lama, Pak? Alhamdulillah, selamat pagi semua. Alhamdulillah ya, kita mudah-mudahan waktu yang sedikit ini kita manfaat dengan sebaik-baiknya. Bahwa TORCH itu adalah yaitu Toxoplasmosis rubella sebenarnya herpes. Kami dalam ini sejak saya dan istri mengalami kasus terinfeksi TORCH ini ya, sehingga istri meninggal kandungan 7 bulan, gugur 3 bulan, gugur 2 bulan, dan diangkat selama 5 tahun full pengobatan medis ya. Okay. Jadi mulai saya tidak langsung ngobatin. Setelah keluar ini tahun 96 saya penelitian sampai 99, setelah hasilnya oke, yang bisa diterapkan ya untuk masyarakat. Waktu itu ada 100 orang, kemudian tahun 2000 kita buka bahwa untuk melayani umum untuknya. Jadi ini sejak tahun 2000 mungkin untuk ke masyarakatnya ya. Udah sama hari berarti udah berapa 20 tahun ya. 20 tahun yang alhamdulillah udah menghasilkan ribuan pasien. Untuk saya ribuan cucu, yang saya punya cucu yang banyak ya. Karena pasien-pasien kami itu hamil dipantau terus ya. Hamil lapor, lahir lapor, dan lahir saya canang Pak Juanda. Jadi cucu itu udah sangat banyak sekali. Oke. Ya, jadi sangat menarik ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin di sini Bapak dan Ibu sekalian sedang mengalami kasus-kasus dari TORCH ini, dan dari Bapak Juanda sendiri ini merupakan pengalaman pribadi ya. Tadi disebutkan bahwa 5 tahun sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan anak gitu. Dan setelah melakukan beberapa penelitian, akhirnya tahun 2000 mulai terjun ke masyarakat untuk menangani kasus TORCH ini. Hingga saat ini berarti sudah sekitar 20 tahun. Nah, mungkin saya akan sedikit menyinggung dulu tentang bahasan kita pada hari ini, yaitu infeksi TORCH. Nah, TORCH itu adalah merupakan singkatan. Yang pertama T, huruf T-nya itu adalah Toxoplasmosis ya, Toxoplasma gondii itu. Dia merupakan parasit. Lalu ada R-nya itu adalah rubella, C-nya adalah CMV atau cytomegalovirus, dan ada H-nya itu adalah herpes simplex ya, herpes virus. Nah, jadi TORCH ini merupakan golongan gabungan dari parasit dan virus tadi. Nah, O-nya itu apa? Tadi kan ada huruf O. Nah, O itu adalah others infection atau infeksi yang lainnya gitu. Jadi selain tadi parasit dan virus yang saya sebutkan, berarti ada other infection gitu. Nah, jadi cara penyebaran atau penularan dari TORCH ini dia dengan berbagai macam cara. Banyak cara penularannya. Seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian tidak menyadarinya kapan ya saya pernah terinfeksi gitu, atau karena khasnya itu kan biasanya TORCH itu disebut dengan virus kucing, padahal mungkin Ibu atau Bapak anti dengan kucing, tapi kenapa bisa terinfeksi gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu yang Toxoplasmosis gondii. Dia merupakan golongan dari parasit ya. Jadi kalau parasit itu si Toxoplasmosis ini dia biasanya memang dominan pada tubuh kucing. Nah, misalnya nih ya, pada tubuh kucing, si kucingnya entah itu dia buang kotoran gitu ya di halaman rumah atau di rumput-rumput ya. Nah, nanti rumput itu misalnya dimakan oleh binatang ternak ya, seperti sapi, domba, kambing, seperti itu. Nah, nanti si daging binatang ternak ini kan kita akan makan ya. Kita beli daging di pasar, lalu kita masak. Kadang sebelum dimasak kita cucinya kurang bersih atau direbusnya kurang matang seperti itu. Sehingga si telur-telur parasitnya ini dia masih ada di dalam daging tadi. Nah, bisa juga misalnya ada bapak ibu yang suka memelihara kucing. Nah,
Jadi pada saat habis membersihkan kotoran kucing atau habis bermain dengan kucing, lupa untuk cuci tangan, langsung makan ya, langsung makan minum, atau langsung ibu misalnya langsung masak ya, megang sayuran segala macam, akhirnya nanti akan masuklah ke dalam tubuh bapak atau ibu sekalian. Itu adalah penularan yang secara aktif ya, langsung. Lalu ada juga yang penularan secara pasif. Pasif kan berarti tidak langsung. Jadi kalau tidak langsung itu melalui perantara, misalnya. Nah, tadi kan masuk nih makanan melalui ibu yang sedang hamil ya. Nah, ibu yang sedang hamil ini dia terinfeksi dan akhirnya juga akan menularkan lewat janinnya. Nah, janinnya itu kan ditularkannya lewat ari-ari atau plasenta. Jadi fungsi si ari-ari atau plasenta ini untuk memberikan nutrisi kepada anak, tapi juga bisa menginfeksi anak tadi lewat penyebaran atau penularan secara pasif. Betul ya Pak ya? Ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, untuk gejala-gejalanya itu sangat bermacam-macam dari tos ini. Jadi mulai dari sulit hamil ya, gagal hamil, lalu bisa juga bisa melahirkan anak yang ada kelainan atau cacat secara fisik ataupun non fisik ya. Misalnya kalau secara fisik itu bisa kita lihat misalnya seperti besar kepalanya atau hydrocephalus, atau ukuran kepalanya kecil microcephalus. Lalu ada juga yang ususnya keluar kemana-mana ya, gastrosisis, lalu bisa juga bersumbing seperti itu. Nah, bisa juga cacat yang non fisik, berarti kan tidak terlihat nih. Nah, yang tidak terlihat itu biasanya dilihat dari perkembangannya. Kenapa ya? Jadi lebih lambat perkembangannya, lalu misalnya berbicara yang jadi lebih lambat dari teman sebayanya, atau bisa juga makin lama makin usianya berkembang makin besar. Kenapa malah jadi sering kejang ya, jadi ada epilepsi atau mungkin autisme seperti itu. Nah, kalau Bapak sendiri paling sering menemukan kasus yang mana Pak? Dari antara sulit hamil, gagal hamil, kasus saraf gitu. Jadi kasus-kasus yang kita tangani ini yang udah pada lahir ya, pada ini ya. Jadi tetap keguguran tuh paling banyak, gugur ya. Kemudian yang hamil anggur ya, mereka udah pada lahir nih ya. Udah pada lahir ya, udah pada hamil anggur, kemudian juga ada yang agiospermia. Ya, keguguran itu ada 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali bervariasi ya. Ada penyumbatan indung telur, ada mioma ya. Kemudian juga ada hidrocephalus, tadi hidrocephalus, microcephalus itu udah banyak sekali. Kemudian juga yang sulit hamil di samping agiospermia juga karena kelemahan-kelemahan daripada sperma itu sendiri ya, atau gerakan sebagainya, sehingga ada yang 20 tahun, ada 19, seperti ada di sini di NTB ini. Sulit hamil 19 tahun nih, di NTB 19 tahun ya, di Mataram ya, salah Mataram, Ibu Bapak Mardianto atau Ibu Rahmiwati ya, sekarang udah punya anak sehat ya. Juga di sini juga misalnya ada yang agiospermia ya, agiospermia itu di Bali juga ada agiospermia juga, udah alhamdulillah punya lahir. Kemudian di Mataram juga Ibu Nurul juga sudah lahir ya, alhamdulillah. Di Bali ini juga ada kasus agiospermia itu juga luar biasa ya, karena dia udah divonis tidak mungkin punya anak juga, sudah punya lahir alhamdulillah. Jadi ini kabar-kabar yang sangat membahagiakan kepada pasangan ibu hamil ya, baik gagal hamil, kemudian bukan hanya gugur gagal saja, karena ketika ada tos itu ada gugur tidak berkembang, hamil anggur, hamil luar kandungan, lahir cacat ya. Tadi cacat fisik tadi udah ada disebutkan, ada pembesaran kepala sebagainya. Non fisik itu bisa autisme, epilepsi, Down syndrome ya, atau kebutaan pada mata, terjadi kelumpuhan seperti itu ya. Ini sangat dengan adanya seperti ini, alhamdulillah ya, Allah memberikan solusi kepada kita semua ya, memberikan obatnya sehingga ada harapan untuk punya anak sehat sempurna ya. Karena seperti saya dulu tahun 90 sampai 95 betapa sulitnya nanganin ini. Kita sepakat lah, karena namanya virus dan parasit, bakteri sebagainya itu pekerjaan dokter ya. Maka saya pun dari awal pun saya ke dokter. Saya tidak pernah pengobatan lain kecuali pengobatan medis ya. Tapi ternyata 5 tahun si virus itu tidak pernah hilang-hilang, parasitnya hilang. Ternyata memang pernyataan bahwa Pak Juan bahwa terus terang bahwa tos belum ada obat sampai hari ini. Nah, bahkan sampai hari ini. Dulu sampai hari ini itu tahun 95, sampai hari ini belum ada obat yang efektif untuk membunuh virus dan parasit ini. Nah, 96 lah Allah berikan pengetahuan ya, sehingga alhamdulillah
sampai hari ini dikembangkan ini kita udah ribuan orang yang keluar dari masalah ini. Jadi siapapun ibu yang menyaksikan tayangan ini, ya alhamdulillah Allah berikan pertemuan kita ada harapan yang luar biasa. Ya, kita teruskan dok. Oke. Ya, jadi kasusnya udah bermacam-macam ya. Mulai tadi yang saya sebutkan ada sulit hamil, gagal hamil, dan kasus hingga ke saraf. Jadi pasti mungkin bertanya-tanya nih Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana sih kok bisa sampai terjadi adanya sulit hamil atau gagal hamil atau kasus yang lainnya seperti tadi. Nah, jadi si TORS ini, gabungan virus dan parasit ini, misalnya kalau pada perempuan dulu ya, jadi bisa menyerang pada perempuan dan laki-laki gitu. Mau usia dewasa, mau usia muda, mau usia anak-anak sekalipun ya. Misalnya pada perempuan, berarti kalau pada perempuan itu dia yang diserang adalah misalnya salah satunya adalah organ reproduksinya. Nah, organ reproduksinya apa pada perempuan itu adalah rahim ya kan. Rahim itu kan terdiri dari ada sel telur ya. Kalau nyari di Google mungkin lebih kebayang ya. Jadi pada perempuan itu ada yang disebut sel telur. Nah, sel telur ini secara normal seharusnya itu kan memang dia diproduksi ya setiap bulan. Nah, kalau terjadi pembuahan bila bertemu dengan sperma, dia akan menghasilkan janin nantinya. Tapi kalau misalnya tidak tidak dibuahi oleh sperma, dia akan luruh. Nah, disebut juga dengan menstruasi seperti itu. Nah, jadi kalau pada perempuan yang terganggu tadi rahimnya berarti bisa dari segi kalau sel telurnya kualitasnya ya, jadi kualitasnya kurang baik misalnya. Nah, bisa juga menyerang pada segi anatomisnya atau fisiologisnya. Jadi secara misalnya bentuk dari rahimnya, maksudnya ada kelainan, ada penyumbatan ya, ada mioma misalnya seperti itu. Bisa juga pada kista seperti itu ya. Jadi kelainan pada rahimnya atau tadi ya sel telur pada jenis kualitasnya maksudnya. Nah, itu satu pada perempuan. Lalu kalau pada laki-laki sama, bisa menyerang organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki itu berarti kan adalah sperma ya. Nah ya, jadi kan pada laki-laki itu dihasilkan adanya sperma. Adanya sperma itu kalau pada laki-laki dilihat dari segi kuantitas itu berarti jumlahnya dan kualitas. Nah, kualitasnya itu apa aja sih yang dinilai? Mulai dari bentuknya, lalu dari segi kecepatan dia berenangnya ya. Jadi apabila kualitas tadi pada perempuan itu sel telur, pada perempuan itu sel telur, pada laki-laki itu adalah si spermanya. Apabila terjadi gangguan pada kualitasnya, maka yang dihasilkan juga tidak maksimal seperti itu, sehingga terjadilah adanya tadi keguguran atau adanya lahir dengan cacat seperti itu. Ya, jadi tidak hanya menyerang pada wanita ya, perlu di highlight gitu. Jadi bisa menyerang juga pada laki-laki. Nah, lalu kasus berikutnya tadi bisa juga pada organ lain ya, seperti kasus saraf misalnya. Nah, makanya pada TORS ini juga bisa menyebabkan misalnya sakit kepala yang berkepanjangan ya, atau flu yang berkepanjangan, atau pada kasus herpes biasanya ada timbul seperti bintil-bintil, bisa itu pada seluruh tubuh ya, bisa juga pada kelamin saja gitu. Nah, penyebarannya selain tadi lewat makanan tadi, bisa juga kalau yang virusnya itu misalnya lewat droplets. Seperti kasus corona ini kan dia menularnya lewat droplets ya. Itu udah sering bicarakan pada saat ini ya, karena sedang menjadi bahan yang hot topic gitu. Nah, jadi selain lewat droplets, bisa juga lewat cairan tubuh, bisa juga hubungan seksual ya kan. Nah, maka dari itu ini bisa menyebar antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi tidak bisa disalahkan sepenuhnya apabila ada kasus seperti ini, itu disalahkan pada perempuan saja. Seperti itu. Nah, lalu tadi kan saya juga sebutkan bahwa bisa menyerang pada anak-anak ya. Anak-anak tadi misalnya kasusnya lahir cacat atau adanya cacat secara non fisik, yaitu ada autisme seperti itu. Ya, jadi bisa mengganggu juga pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Nah, lalu untuk bagaimana sih mengetahui cara mengetahui dari infeksi TORS ini? Nah, tadi saya sebutkan beberapa gejala seperti misalnya flu atau sakit kepala. Ya, walaupun gejalanya itu salah satunya itu, tapi belum tentu ibu atau bapak terkena TORS gitu ya. Nih, misalnya ada seseorang yang itu sering sakit kepala. Nah, belum tentu dia terkena TORS. Jadi perlu dilakukan uji lab gitu. Nah, uji labnya itu dilakukan di mana? Di lab dimanapun di Indonesia bisa yang tersedia untuk pemeriksaan TORS, silahkan untuk periksa di sana. Yang dilihat itu apa? Ada yang disebut dengan IgG dan IgM nanti ya pada saat sudah selesai pemeriksaan.
Nah, yang dimaksud dari IgG dan IgM adalah yang pertama, IgG itu adalah imunoglobulin G. Lalu kalau IgM imunoglobulin M, dia fungsinya sebagai antibodi yang ada di dalam tubuh yang fungsinya untuk melawan virus dan virus, bakteri, penyakit seperti itu. Nah, jadi pada saat tubuh kita terinfeksi nanti akan membentuk suatu reaksi antara antibodi dan antigen. Nah, pada saat terbentuk itu nanti misalnya infeksinya lampau atau misalnya sekian tahun yang lalu, nah maka IgG-nya itu pasti positif tuh. Jadi kalau misalnya nanti dilihat hasil IgG-nya positif, oh berarti dulu saya pernah terinfeksi seperti itu. Lalu ada IgM. Kalau IgM itu dia infeksinya beberapa waktu yang lalu, bisa beberapa minggu yang lalu seperti itu. Jadi yang dilihat itu. Nah, secara medis mungkin sampai saat ini penelitiannya boleh hamil apabila minimal IgG-nya itu positif, IgM-nya negatif. Nah itu memang misalnya nggak apa-apa, itu berarti infeksinya dulu, sekarang lagi nggak terinfeksi. Nah tapi mungkin pada kenyataannya yang diteliti oleh Pak Juanda ini ada sedikit perbedaan yang lumayan signifikan gitu. Jadi ternyata yang efektif itu harus dua-duanya yang negatif ya Pak ya. Betul, ya. Gitu. Jadi kalau mau hasilnya maksimal harus IgG-nya negatif dan IgM-nya negatif seperti itu mungkin. Dan mungkin juga Bapak Ibu sekalian sudah ada yang cek lab dan ternyata IgG-nya positif, IgM negatif, masih gagal juga ya kan? Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke pengobatan ya. Kalau pengobatan secara medis memang sudah ada ya sejak dulu, itu dengan menggunakan obat-obat antiparasit, antivirus ya, seperti itu. Tapi mungkin masih belum efektif. Belum efektifnya itu gimana? Jadi misalnya sudah berpuluh-puluh tahun, sudah keluar uang sekian puluh juta, tapi tidak ada hasil yang maksimal atau hasil labnya segitu-gitu aja gitu ya. Nah itu memang ada keterbatasan ya, ada keterbatasan mungkin dalam bidang medis seperti itu. Nah kalau dari pengobatannya Pak Juanda gimana Pak? Ya, alhamdulillah ya. Karena dari berangkat dari pengalaman ya, pengalaman betul tadi kita capek sekali. Mungkin pemirsa pun yang seperti saya yang sekarang masih gugur juga ya. Nah, kita bisa lihat pertama dengan labnya saja lah ya. Ketika program pengobatan misalnya 2 bulan atau 6 bulan. Nah, awal harus menunjukkan lab. Ya ketika ibu misalnya 2 kali gugur atau keguguran, uji lab dulu positif. Nah, ketika pengobatan sembuh tidaknya dengan lab ya. Tanpa lab menduga-duga tidak bisa. Ibu silakan hamil, udah bagus, tidak bisa begitu ya. Maka setelah pengobatan berapapun lamanya maka lakukan uji lab. Nah, maka akan kelihatan hasil labnya ya. Berapa penurunannya ya atau naik misalnya ya. Nah, memang ada kendala yang sampai hari ini mungkin kalau berdasar pengalaman saya sampai hari ini, ketika teori mengatakan ketika IgG positif, IgM negatif tidak pengobatan ya, itu sangat merugikan saya sebagai pasien ya. Ternyata dalam hasil pengamatan saya dari 109 orang itu saya ambil 99 orang, 91 orang menunjukkan IgG positif, IgM negatif. Artinya itu yang 91 orang nggak usah diobatin karena IgM negatif. Tapi yang 8 orang positif berarti yang 8 orang diobatin. Tapi apa yang kenyataannya? 99 orang atau 100 semua gagal, gugur dan sebagainya, gugur 2 kali, 3, bahkan ada yang sampai 15 kali. Ada yang cacat hidrocephalus, microcephalus. Nah ini datanya sangat banyak sekali, ya, yang data udah banyak sekali. Bahkan ini yang kesehatan saya yang sudah lahir, udah punya anak, alhamdulillah ya. Nah seperti itu. Ternyata ketika diobatin pengobatan di mana IgG negatif, IgM negatif, baru Allah memberikan hamilnya sehat, lahirnya sempurna, anaknya cerdas dan pandai. Ya itu seperti itu lah. Sampai hari ini Allah masih memberikan seperti itu pada saya ya. Alhamdulillah itu ya. Ya, oke. Jadi untuk ini silakan nanti yang ada alamat ya di bawah ini, silakan untuk nelpon kami. Silakan bertanya Ibu. Silakan kesempatan baik, silakan bertanya. Kemudian kami insya Allah akan menjawabnya. Okay. Ya silakan Dok, teruskan. Oke, mungkin kita bisa langsung untuk coba untuk tanya jawab ya. Iya. Nah, udah beberapa pertanyaan yang hadir. Sebentar. Kalau dari Facebook kita lihat di sini belum ada pertanyaan ya. Kita juga melaporkan kepada masyarakat itu ya. Laporan kepada masyarakat bahwa kami itu misalnya kasus
Nih, kita lihat dari Yogyakarta misalnya ya. Selamat pagi Yogyakarta, Bu Andar, Bu Nuri ya. Yang petugas Pak Dindin ya, Bu Andar sebagai kepala cabang AKTI Akuaterapi Indonesia cabang Yogyakarta ya. Nah, kami melapor ke sini bahwa ada kasus misalnya pasien Jogja namanya Ima Kusuma Astuti ya. Nah, ini 5 kali gagal hamil, 5 kali gugur. Nah, dia bukan diem selama gugur tidak diem, dia berobat. Apalagi di Jogja luar biasa masyarakatnya. Maka dia terus berobat. Dia ketahuan bahwa positif ketika torsnya udah positif tuh. Bahkan di sini awal ketemu sama saya, toksonya 150 IgG negatif. Kemudian rubella 76 IgM negatif, CMV-nya positif 200. Nah, kemudian tetap dia gugur terus. Maka dia ikut seminar dengan kami, maka silakan pengobatan minum obat. Nah, 3 bulan keempat lakukan pengecekan uji lab. Tokso dari berapa 150 tinggal 2,0. Alhamdulillah negatif, ya 150 udah negatif. CMV-nya dari 200 tinggal 3,0. Nah, pada bulan kelima setelah minum obat itu, bulan kelima positif hamil, ya. Alhamdulillah bulan keempat uji lab, bulan kelima Allah berikan kehamilan, terus minum obat sampai 9 bulan lahirlah anak yang sehat sempurna. Itu Yogyakarta. Seperti itu Bu Dokter ya. Okay. Jadi kita nanti kita sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semua ya, baik IG maupun FB ya, Facebooknya silahkan. Kemudian itu Yogyakarta, kita acak Semarang misalnya nih. Dari Semarang ini kita buka Semarang, ini namanya pasien kami tidak dikandung anak, kami lama tidak dikandung anak, pernah guguran dan hamil anggur, jadi gugur dan hamil anggur ya. Nah, kemudian disarankan untuk uji TORS ya, ternyata TORS-nya positif ya, TORS-nya positif di sini. Kemudian akhirnya berobat ketemu di AKTI cabang Semarang. Selamat pagi Semarang, Bu Niken, Pak Ruswan ya, Bu Ita ya, selamat pagi ya. Terus layani masyarakat sehingga mereka keluar dari masalah ini, dan alhamdulillah ya, dari pasien dari Semarang tadi bahkan udah punya anak berapa nih? Dia udah punya 3 ya. Alhamdulillah pernikahan masuk 8 tahun ya, anak di usia pernikahan 8. Jadi sudah hamil selama 7 tahun. Kemudian bulan ke-7 7 tahun dia masuk ke pengobatan AKTI, dan alhamdulillah dia 3 orang anak pertama namanya Emir Johan Nugraha, lahir 20 Agustus 2010, anak kedua Jaihan Kamila 24 November 2016, dan yang ketiga ini namanya Reynal Gozali, lahir 16 Desember 2019. Namanya ada, alamatnya ada, fotonya ada, nomor teleponnya lengkap. Jadi bisa sharing nanti buat semua. Gitu ada. Oke, ini ada pertanyaan ya, silakan. Dari Instagram dulu. Ya. Apakah TORS bisa diketahui tanpa tes lab? Ya. Bahwa TORS bukannya tokso, TORS menuju gejala non spesifik, tidak menunjukkan gejala, ya. Aman-aman saja, tidak kelihatan. Jadi justru di kita di Indonesia ini tahu TORS itu setelah terjadi, setelah nikah, kemudian hamil. Nah, disitulah mulai ada flek, gugur, ada yang sebulan, 2 bulan, tidak 3 bulan, ya tidak berkembang. Ada yang BO, berarti ovum. Ada hamil anggur, hamil luar kandungan, prematur, meninggal 7 bulan, 9 bulan, atau lahir cacat. Nah, baru dia mencari-cari kenapa? Akhirnya tahu, coba lihat positif TORS-nya di situ. Nah, maka sebaiknya yang mendengar ini nih, pra pernikahan, pra kehamilan silahkan lakukan uji TORS ya. Wajib untuk kita itu uji TORS ya. Nah, kalau negatif amanlah untuk hamil, silakan. Tapi kalau positif harus diobatin ya. Nah, jadi silakan, kita gampang mencari saya di berbagai provinsi ada, karena kita ada hampir 27 provinsi nih, mulai Lampung. Kalau Sumatera, berbahagia Sumatera, karena dari mulai Lampung sampai Aceh kita ada setiap provinsi untuk Sumatera ya. Kemudian juga kita ada di Bogor, ada di Serang untuk Bantennya, untuk pusatnya ada di Bogor, ya. Kita juga ada di Bandung, ada di Tasik, ada di Cirebon, juga ada di Purwokerto, Semarang,
Yogyakarta, kemudian ada di apa namanya di Surabaya, kemudian Kediri, kemudian ada di apa namanya Madiun ya, kemudian ada di Bali, ada di NTB, Makassar, Samarinda, Banjarmasin, Balikpapan ya, kemudian Samarinda. Jadi udah dekat. Untuk daerah-daerah timur ya, Irian dan sebagainya itu belum ada, tapi mereka datangnya dari Merauke, Sabah, dari Merauke Nabire itu datang ke Jogja atau ke Bogor. Jadi yang dekat-dekat tidak merasa jauh karena orang-orang jauh pun datang ke Bogor atau ke Yogyakarta. Ya. Silahkan, ini hubungi kami di sini ya. Silahkan bertanya, akan kami jawab. Oke? Ada lagi, ini masih dari Instagram ya. Bisakah treatment TORS namun sedang hamil? Apakah aman? Oke. Waktu penelitian saya tahun 96 sampai 99, sebelum negatif saya tidak boleh hamil selama 6 bulan pengobatan. Bulan ke-7 uji lab itu negatif baru persilahkan. Itu selama 3 tahun, Bu. Selama 3 tahun baru silakan boleh hamil. Ketika hamil, baju hamil, minum obat terus sampai lahir. Nah, itu tahun 2000 pas ketika dibuka untuk umum. Nah, itulah mulai perdatangan yang sudah hamil 2 bulan positif TORS, ada yang 5 bulan positif TORS, bahkan ada yang 7 bulan. Nah, bagaimana? Dibiarkan, dikasihan, mau apa belum ada obatnya, maka oke, terus minum obat. Ternyata dia bisa lahir. Ada juga yang gagal juga ya. Ada yang gagal, akhir gagal. Tapi banyak yang lahirnya akhir tapi ada tapinya. Jadi ada perlakuan. Kalau ikuti program kan pengobatannya 6 bulan. 6 bulan lamanya pengobatan, bulan keempat kita uji lab. Setelah dia awal harus punya. Lab awal harus punya. Nanti bulan keempat uji lab ya. Nah, ketika bulan keempat bisa bagus, silakan boleh hamil. Bulan kelima. Ketika hamil, ibu minum obat sampai dengan lahir ya, begitu ya. Kemudian kok bulan ke-6 bisa belum hamil juga ya. Bulan ke-7 pengobatannya stop dulu, istirahat dulu. Ketika hamil datang lagi untuk mengobatin TORS ini ya. Jadi begitu cara pengobatan kami ya. Jadi tadi TORS itu untuk ada tidaknya tokso tadi yang ditanyakan itu harus uji lab. Tanpa uji lab tidak bisa diketahui ya. Tapi kalau ibu udah menampakkan gejala yang namanya gugur, tidak berkembang, udah belum hamil 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, silahkan uji TORS. Kalau saya udah tahu insya Allah ya, pasti isinya positif di situ toxoplasma. Padahal ibu yang lainnya bagus, tapi TORSnya belum pernah dilakukan uji lab ya. Oke. Apalagi? Oke, ini ada pertanyaan berikutnya, apakah umur di atas 35 tahun kemungkinan besar akan sulit hamil? Maka mas sulit hamil itu ada penyebab tentu ya. Kita punya pasien sampai 46 tahun. Nah, 46 tahun ada Ibu Rohani di Mataram. Itu 20 tahun dia tidak punya tidak hamil-hamil, 20 tahun ya. 20 tidak hamil. Di sini pun ada 22 tahun juga di sini. Ada Ibu Rohani 20 tahun ya. 46 tahun tidak masalah, masih ibu menstruasi jalan ya. Itu masih ada kemungkinan untuk punya anak. Nah, tapi gini, kan pengetahuan kita, maka dalam pengobatan kami tidak langsung main minum obat, tidak. Harus ikut seminar dulu, harus paham dulu. Saya akan berikan ilmu pengetahuan, kita mendepan pengetahuan. Ibu harus tahu tentang ilmu penyakit, harus tahu tentang reproduksi, ya, sehingga baru boleh hamil. Jadi begitu. Jadi tidak main sembarangan minum obat, ya, kita supaya dicerdaskan dulu. Jadi sehingga ibu bapak tidak keluar uang banyak, waktu yang banyak, kok nggak sembuh-sembuh. Sambil ibu tidak tahu. Mas misal gini, pada kasus sulit hamil, saya perhatikan mulai Aceh sampai Papua, ketika ibu gagal hamil ya, ketika misal gugur dan sebagainya, kenapa gugur ibu? Pasti jawabannya lemah kandungan, karena kecapean, karena kegoncang kendaraan, karena naik tangga. Ya, kita seorang awam percaya saja, itu bukan, Bu. Tidak ada seperti itu. Tuhan Allah SWT menciptakan organ tubuh yang paling kuat di antaranya rahim seorang ibu. Dia bisa menjaga 0 bulan sampai 9 bulan. Sampai kita lahir dari rahim ibu kita masing-masing. Tapi kenyataannya, ibu 2 kali gugur. Si A, si B 3 kali gugur. Di sini ada 5 kali gugur, ada 7 kali gugur. Kenapa? Katanya kuat. Nah, itu bukan lemah kandungan, bukan kecapean, bukan. Itu karena ada infeksi. Tadi dokter menerangkan tentang Toxo-Rubella SMP herpes itu. Nah, ketika TORS yang kita obati dan turun, ya, negatif atau tidak membatas, baru hamil silakan dan alhamdulillah lahir. Nah, istimewa dalam pengobatan kami. Ketika hamil lapor, lahir lapor. Ketika lahir saya canangkan cucu Pak Juanda. Betul-betul pasien ini terdata dengan baik. Jadi ibu bisa sharing dengan mereka. Saya persaudarakan, ya. Mulai dari Aceh sampai dengan Papua.
ya saya persaudarakan. Jadi nanti misal ibu minta apa mau sharing dengan orang Bogor atau orang Medan, saya akan berikan. Silakan jadikan saudara, jadikan teman curhat situ ya. Itu seperti itu pengobatan kami. Jadi data untuk saya simpan, data saya hidup karena manusia, dan dia harus manfaat untuk orang banyak juga. Ketika lahir ditelepon sama orang yang kasus yang sama, dia harus memberikan informasi, motivasi, sedikit cerita pengalamannya ya, sehingga dia pun bermanfaat orang banyak. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya masih dari Instagram dari Ibu Yohana di Jogja. Selama pengobatan apa ada pantangan makanan? Ya. Pantangan makanan itu karena ini virus dan parasit ini hidup dalam lingkungan kita ya, bisa pada makanan, pada minuman, pada sayuran, terutama daging ya, baik dari ayam, dari sapi, kerbau. Nah, dia tinggal di sana ya. Maka jangan makan yang kurang matang ya. Misal sate setengah matang, tetapi catatan bukan tidak boleh makan sate, boleh makan sate ya, tapi dimasak dengan sempurna. Jadi kalau ibu senang, orang Sunda senang lalaban, boleh, tapi dicuci dalam air mengalir. Jangan di ember kecil, nanti menempel lagi dalam air mengalir sehingga dia parasit virus akan jatuh ke bawah ya. Nah, itu menjadi kebersihan. Persis kasus dengan sekarang Covid ini. Sebelum makan cuci tangan ya. Itu jadi kebersihan diri, kebersihan lingkungan harus kita jaga ya. Nah, kemudian tetapi kalau hanya itu saja tanpa diobatin pun sama, maka kita minum obat teratur dan obat yang kita keluarkan dari aquaterapi ini. Oke. Masih dari Instagram, dari Ajeng Jogja, Pak Juanda, kalau hasil tes TORCH sudah menunjukkan negatif, apakah ada kemungkinan untuk kena TORCH lagi? Ya. Ketika yang kita amati di bawah, memang ada teori ketika IgG positif, IgM negatif, secara medis kan tidak masalah. Kedua, ketika IgG positif, IgM positif sudah obatin. Dan ketiga, masih ada ketika IgG negatif, IgM negatif aman. Ya. Nah, ketika aman ini karena virus, sifatnya virus itu kan keluar masuk, ya, pingpong dari istri ke suami, suami ke istri kan itu kan, atau di makanan. Nah, bisa saja dia muncul lagi. Tapi untuk kita, untuk mewaspadai seperti itu, ya, harusnya punya imun, kekebalan tubuh kan, harus begitu kan. Tetapi kenyataan di lapangan kok masih gugur juga gitu. Nah, maka waktu itu tahun 2006 2005 pasti kayak yang kedua saya lepas. Tapi ternyata dari sekian orang ada yang masih gugur juga ya. Maka ada rekan saya seorang dokter, kenapa dibiarkan pasien kamu Pak Juanda? Itu udah efektif. Biarkan dia ketika hamil minum obat lagi sampai lahir. Maka sejak saat itu saya perintahkan ke pasien ketika hamil kedua hamil minum obat lagi. Toh udah tahu kualitas pengobatan, udah merasakan hasilnya. Maka kehamilan kedua dan seterusnya, ketika hamil saja positif hamil minum obat lagi sampai dengan lahir. Itu yang kami lakukan. Nah, kemudian apa kita anti dokter? Tidak, ya. Kita beriringan dengan pengetahuan ini yang disampaikan dengan pengetahuan. Maka kami tegaskan kepada para dokter bahwa kami hanya ngobatin TORCH saja. Ya, hanya TORCH, toxoplasma yang sama belum ada obat secara medis. Setelah TORCH-nya itu aman, negatif atau aman batas, ketika hamil bisa kembalikan ke dokter masing-masing. Silakan kembali pada dokter masing-masing. Karena kita butuh dokter. Kita butuh vitamin, antimualnya, pemeriksaan kehamilan, USG dan sebagainya, sampai lahir pun ditangani sama dokter, ya. Itu seperti itu. Oke. Ya. Ini dari Bali. Ya. Ibu atau Bapak nih. Lodi. Untuk HAID tidak lancar, berapa lama pengobatan? Oke. Bali, Ibu Kiki, Jakia Ibu Kiki. Jangan bohongin Bagi. Jakia itu Ibu Kiki ya, kepala cabang Bali. Oke. Memang hubungan dengan itu faktor hormonal. Untuk saya misalnya menstruasi yang kacau, kemudian bahkan 3 bulan baru keluar ya. Itu masalah yang kedua saja ya. Karena itu ada obatnya dengan dokter kita, gampang dengan terapi hormonal ya. Tetapi obat ini bukan secara khusus ngobatin lancarnya menstruasi ya. Kita ngobatin TORCH-nya. Tetapi walaupun demikian, laporan pasien sangat banyak, Pak Juanda, menstruasi saya udah normal kembali. Yang tadi sakit sekali sekarang udah tidak ada, kan bagus. Nah, itu ya. Jadi yang awal pertama di sini bahwa ibu pernah gugur belum? Sudah hamil tidak? Ya. Nah, maka itu lakukan uji lab.
Nah, dari positif kita obatin sehingga insya Allah yang ngerasa sakit itu kemudian nanti apa namanya stres yang kacau bisa kembali lagi. Oke, jadi seperti yang saya bilang bahwa pada perempuan itu menyerangnya pada sistem organ reproduksinya, ya kan? Secara tadi misalnya dari secara fungsi normal si rahimnya, lalu kualitasnya dari si ovumnya seperti itu. Jadi bisa mempengaruhi juga mulai dari siklus menstruasi ya, karena ada infeksi sehingga terganggulah hormonalnya, lalu juga bisa mengganggu dari produksi dari sel telurnya seperti itu ya. Nah, sama halnya seperti laki-laki. Ya, ini kita lanjut lagi masih dari Instagram dari Ibu Widi dari Pekanbaru. Assalamualaikum Bapak, saya terkena toxonya 900. Saya sudah 3 kali gagal hamil. Untuk angka 900 berapa lama pengobatan dan untuk cek lab kembali? Selamat pagi untuk pasien Pekanbaru. Dulu kita Pekanbaru rutin ya, tapi Pekanbaru kita mulai diistirahatkan dulu. Jadi Pekanbaru tidak masalah. Kita dalam pengobatan gampang, jangan Pekanbaru, orang Irian pun gampang. Semasi Indonesia, semasi jasa pengiriman itu ada, ya gampang. Saya kirim ke Nabire, saya kirim ke Merauke, saya kirim ke Ambon, tidak masalah, ya. Jadi, tetapi memang seharusnya bertemu dulu dengan Pak Juanda, ya bertemu dulu ikut seminar. Nah sekarang dengan sistem begini, saya muncul setiap Sabtu, ya, bisa. Untuk yang seperti Pekanbaru udahlah jadi pasien Bogor saja, jadi pasien pusat saja ya. Sekarang Ibu bisa menyaksikan saya, tahu siapa Pak Juanda, oh ini Pak Juanda, inilah seperti Pak Juanda ya. Jadi jangan sampai tahu Pak Juanda, dengar pengobatan nggak tahu siapa Pak Juandanya ya. Nah, kemudian Ibu biarkan jadi pasien Bogor saja ya. Ini alamat di sini ya. Silahkan nanti bertolong kami. Nah, tadi berapa tahun ininya? 3 kali gagal hamil. 3 kali udah, itu tidak masalah. Oke. Saya akan mencarikan yang 3 kali gugur ya. Nah ini, sebentar. Ini dari mana? Data pasien Batam, ya Batam dekat ya. Batam nih, ini banyak 3 kali gugur banyak di sini ya. Ini Batam ini Ibu Susi ya, alamat Legenda Bali, Batam, nomor teleponnya ada ya. Kemudian kasus hamil 3 gagal ya. Gagal, bentar kita ini yang bentar saya salah minjit yang ini. Oh benar 3 kali gugur ya. 3 tahun ya, selama 3 kemudian hamil gugur. Nah apa isinya ya, kalau mungkin Ibu udah uji lab, udah tahu pengobatan tos, obatin gugur juga kan sampai hari 3 kali gugur, padahal udah pengobatan. Nah tapi Ibu tidak tahu kenapa sih udah diobatin masih gugur juga, kan tidak ada jawaban ya. Jawaban dari Pak Juanda bahwa tos belum ada obatnya ya, obat tidak efektif. Ada obatnya tapi obat tidak efektif untuk membunuh virus parasit. Saya 5 tahun Bu pengobatan ini. Istri saya pernah minum obat 8 jenis obat yang harus diminum tiap 5 jam sekali, ya. Jadi 5 tahun, ya. Jadi dia pernah turun. Sehingga istri saya pun sama. Kalau Ibu 3 kali, istri saya meninggal kandungan 7 bulan, gugur 3 bulan, gugur 2 bulan, diangkat 5 bulan. Nah, itu, ya. Nah, ini dari Batam sampai ini alhamdulillah ketika uji lab toksonya 78, IgM negatif, rubella 37. Kemudian SMP 60. Sebenarnya masih kecil-kecil nih ya. Kecil-kecil. Dibandingkan Isa 3.200. Tadi kalau 900 tidak masalah. Berapapun jumlahnya. Cuman saya udah dari rekap saya amati ya, direkap ternyata di bawah 100 ketika titer di bawah 100 misalnya tadi 75 80 3 bulan pertama pengobatan rata-rata negatif. 100 sampai 200 3 bulan pengobatan. Nanti bulan kemudian uji lab tinggal di bawah 5, 2,5, 3,0. Di atas 200, ya 200, 300, 500, 1000, 3000. Nah, 3 bulan pengobatan itu insya Allah di bawah 10 di atas 5. Ketika di atas 2 seperti itu tapi 900 tadi, ketika hamil pun, maka siap-siap mendapat anak yang kurang bagus. Bisa hidrosepalus, mikrosepalus, ansepalus, ompalokel ususnya terburai, ya. Atau dikecil itu data dari saya seperti itu. Jadi di atas 200 riskan untuk ini. Alhamdulillah ini yang dari Batam ini ya lahir alhamdulillah ya. Nama anak pertama Haura, perempuan ya, tanggal lahir ini 2014 nih. Anak kedua Aurelia, perempuan juga, tanggal lahir 2 Desember 2015 ya. Nah, itu yang Ibu tanya 3 kali gugur ya. 3 kali gugur. Kita munculkan lagi yang 3 kali gugur. Ini siapa nih? Oh, dari Bogor nih ya. Karena itu udah campuran dari 27 provinsi.
Nama ibu Indri Arianti, kemudian nama suaminya Kushendar ya. Anaknya namanya Jen Rahmania Kamila. 3 kali gugur, nomor teleponnya ada ya. Nah di sini ketika uji lab ternyata rubella 150,4, CMV 110 ya. Pengobatan tinggal 3,1 dan udah di bawah 5 semua ya. Kemudian hamil dan lahirlah perempuan. Alhamdulillah. Itu Bu, gak usah khawatir dengan tidak gugur ya. Alhamdulillah. Padahal saya sudah berapa tahun di Pekanbaru, Ibu tidak kenal saya ya. Nah itu ya, tidak. Saya di Hotel Pangeran di Pekanbaru. Tapi sekarang sudah kita stop dulu di sana ya. Jadi Ibu biar jadi pasien Bogor saja gampang ya. Bisa kalau ini ketemu saya bisa di Medan boleh ya. Di Medan saya rutin di Medan ya, tapi pas Covid ini kita stop dulu semua ya. Nah, jadi seperti ini nanti Ibu bisa WA saya ya, bisa komunikasi lah dengan saya seperti ini ya. Oke, harapan bagus. Insya Allah saya yakin Allah berikan yang keempat kali hamil setelah pengobatan, Allah berikan hamil yang sangat sempurna. Oke. Masih ada lagi Pak dari Instagram dari Serang, Ibu Ivolisa. Assalamualaikum. Kami sudah konsumsi obat selama 4 bulan. 4 bulan. Besok rencana cek ulang. Ya. Kalau hasil lab sudah turun, apa masih harus konsumsi obat lagi? Oke. Pengobatan kami 6 bulan, Ibu yang di Serang. Ibu siapa tuh di Serang ya? Selamat pagi Serang. Kepala cabangnya Bapak Yayan dan Ibu Ika ya. Semangat Serang. Serang walaupun tapi luar biasa yang sudah lahir banyak sekali ya. Dekat ya, dekat tapi jauh ya. Dekat untuk jadi kita Serang maka tiap pun kita praktek di sana. Cuman Covid baru besok mulai lagi nih ya. Jadi untuk Serang Ibu besok uji lab nanti di Serang ya, datang. Yang udah waktunya lab uji lab di Serang ya. Nah, kemudian berapa lama? Nah, uji lab dulu. Kalau udah nanti udah oke di bawah 5 ya, negatif alhamdulillah. Nanti di antara itu ada yang negatif atau boleh silakan bisa sampel tapi obat masih terus ya. Nah, ketika bulan ke-6, bulan ke-7 kok belum hamil juga Pak Jon, boleh istirahat, tidak masalah ya, istirahat. Tapi nanti Pak Jon mau ke dokter dulu boleh supaya ada masukan vitamin sama dokternya. Nah, ada yang bulan ke-8 hamil, bulan ke-10 hamil, ketika positif hamil jangan diam, jangan hitung-hitungan ya. Pak Jon hamil nggak usah disuruh, datang lagi minum obat lagi, hanya ibu saja, suami tidak. Ibu terus minum obat karena supaya tosnya ditekan ya. Nah itu sampai lahir selesai pengobatan. Oke. Ya, saya ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftar menjadi pasiennya Pak Juanda atau ingin berobat, silahkan hubungi kontak person ya, WA yang sudah tertera di bawah ini ya, ada running text-nya. Bisa juga langsung menghubungi via Instagram, lalu via Facebook, di situ juga dicantumkan juga nomor-nomornya ya. Silahkan langsung menghubungi ke sana. Ini Teh ada kasus bagus nih ya. Jadi pas lahir meninggal ya. Jadi di sini yang lahir meninggal itu yang ini ya. Ini yang pas lihat tadi ya. Dia dari Bogor nih, kemudian juga dari Yogyakarta, kemudian juga dari kasus Madiun ya. Itu nanti di bawah banyak yang nanti kita suruh BO ya, BTO. Kemudian tahu dari Bogor nih ya meninggal nih. Nah, Ibu Eni Sulastri ya dari Ibu Sumario itu alamat Perum Trias Estate Jalan 5 orang mana itu? Jakarta Bekasi ya. Nah itu dia mengalami 1 kali lahir meninggal usia 1,5 tahun, berarti sudah lahir ya. Setelah lahir meninggal. Kenapa meninggal? Nah saya tanya, cacat tidak? Enggak Pak, sehat. Rupanya kena organ tubuh, jantung, ginjal, paru-paru, sehingga kuning atau biru ya. Nah, maka anak pun ini kalau hidup tidak bagus, ya. Bisa terjadi kebutaan pada mata, bisa terjadi tidak bisa mendengar, ya, bisa epilepsi dan sebagainya. Tapi dia meninggal, alhamdulillah. Nah, kemudian ketika meninggal, silakan uji lab. Ternyata tokson negatif, rubella negatif, tetapi CMV-nya 106. Ketika tokson negatif, rubella negatif, herpes negatif, CMV 1 saja positif, ada masalah. Nah, maka itulah saya obatin CMV-nya, subhanallah, 106. 3 bulan pertama tinggal 2,3, benar ya, 100 sampai 200 di bawah 5, di 2,3. Nah, 2,3 silakan hamil, positif hamil bulan ke-5-nya, kemudian terus obat, lahirlah laki-laki itu yang meninggal. Kemudian meninggal juga ada di Yogyakarta. Yogyakarta ini ibu orang Klaten ya, ibu nama ibu itu Meni Kartini ya.
nama asli Pak Andika. Juga sama itu. Kasus tahun 2016, hamil anak pertama usia kandungan 5 bulan meninggal. Berarti dalam kandung meninggal ya. Tahun 2017 anak kedua usia janin 3 bulan keguguran. Jadi udah meninggal, hamil lagi gugur ya. Dan itulah kemudian kita, dan dia tidak diam, awalnya juga udah pengobatan, udah tahu tos. Kemudian kita pengobatan, setelah dia turun di bawah 5, ada yang negatifnya, hamil, alhamdulillah lahir sehat. Begitu. Kita banyak yang meninggal di sini ya. Oke, ada di situ pertanyaan lagi? Oke, masih ada ini dari ibu yang tadi, ibu Lodi dari Bali. Oh, iya. Saya sudah cek lab dan positif toks, suami juga positif. Iya. Haid saya mau keluar bila saya minum obat dokter. Belum pernah hamil, sudah 3 tahun menikah, apa saya masih bisa sembuh? Wow, masih besar sekali sembuhnya ya. Nah, tadi ya, ketika diberikan hormon menstruasi keluar ben, itu bagus ya, masih berarti bukan menopause ya. Itu ada kelainan hormon saja. Nah, justru ketika kalau kemarin itu hamil, ada masalah dengan hamilnya. Karena satu rumah 3 tahun nggak hamil, ada masalah. Yang lain udah sehat. Oh, saya sehat, saya telur bagus, sperma bagus, tapi belum hamil. Coba lakukan uji lab 1 torsnya, ya. Karena ketika kita lihat pada kesulitan hamil, yang lainnya bagus, tapi torsnya positif. Sehingga kenapa sudah hamil? Nah, maka torsnya tadi kalau uji lab positif nyatanya kan, nah, itu yang kita obatin. Silahkan datang Ibu Kiki, ya, kemudian mulai pengobatan. Baru 3 tahun, belum apa-apa Bu, 3 tahun. Jadi yang menghadapi ini bukan hanya Ibu. Banyak sekali kasus seperti ini ya. Maka saya tebut nanti bukan 3 tahun, 13 tahun, ada 20 tahun, 22 tahun ya. Nah, mereka sudah punya anak sekarang ya. Nah, sekarang Ibu mumpung Allah pertemukan sekarang, karena cucu saya udah banyak sekali di Bali ya. Di Bali ya, banyak sekali karena di Bali tahun 2001 saya di Bali di Hotel Ina ya. Nah, sampai hari ini ya. Nah, sekarang karena Covid kita istirahat dulu untuk personel di sana. Silahkan temui Ibu Kiki, jangan dinanti-nanti. Tuhan memperlihatkan kita hari ini ya. Nah, kemudian Ibu Kiki kemudian nanti langsung minum obat saja ya. Bawa hasil labnya fotokopi, nanti akan disimpan rapikan sama Ibu Kiki ya. Oke ya. Dari Bali? Ya, lanjut lagi masih dari Instagram Ibu Ya. Desti Karawang. Assalamualaikum Karawang, Pak. ya. Saya PCOS. Lalu PCOS, suami stenoterato azoospermia. Bagaimana pengobatannya Pak? Iya, oke, ya. Udah lengkap dong ya. Ibunya dua-duanya. PCOS, suaminya ada masalah pada spermatozoa ya. Nah, itu apa? Itu awalnya itu karena tos saling menularkan ya. Mungkin ibu dulu pertama atau suami dulu saling menularkan. Maka ini para suami jangan menyalahkan istri. Mungkin karena ketidakpengetahuan kita, ketika gugur istri salahin, anak kita cacat istri salahin, ya, sulit hamil istri salahin, karena kita memang tidak ada ngajarin. Nah, sekarang saya ajarkan bahwa virus ini nular, ya. Toxorubella sehembi nular melalui hubungan seksual, air liur, keringat, urin, darah, ASI. Ketika istri positif, rubella herpes mutlak suami positif. Atau suami positif, istri positif. Nah, tadi pada istri akan tergugur, kemudian membentuk mioma, terjadi penyumbatan, membentuk kista, ya, kemudian merusak inti sel sehingga selnya telur-telur, itulah PCOS, ya. Nah, sel telur-telur kecil, jadi hubungan dengan faktor hormonal, ya. Jadi sel telur itu kita keluarkan sel telur dari jutaan ke 1, maka taruhlah bayang kita buah anggur, ya. Di dalam buah anggur itu ada titik, di dalam itu namanya nukleus sel telur, ya. Nah, titik itu dilindungi oleh sel telur, nah, supaya jangan ada yang mengganggu. Tetapi sifat virus dan bisa menembus inti sel, dirusak inti selnya sehingga yang sebesar anggur menjadi kecil-kecil itu, ya. Nah, ketika hormon pun bagus, tetap aja dia akan dirusak lagi. Nah, pengalaman saya, kita obatin torsnya, ya. Ketika udah bagus, nah, baru tadi kalau misalnya menstruasi belum ada perubahan dengan dokter, oke, bagus. Nah, ketika menstruasi di situ ibu tuh harus tahu masa suburnya, ya. Dengan dokter silahkan. Nanti dengan kita pun diajarkan, ya. Nah, PCOS nih, ini ada nih, ya. PCOS dari mana nih? Ini dari Jogja, ya, dari Jogja, Ibu Wiwit, ya, Wiwit. Selamat pagi Wiwit, ya. Ibu Wiwit jadi contoh nih karena PCOS 7 tahun. 7 tahun tak kunjung hamil karena ada PCOS tadi, ya. Nah, kemudian apa isinya? Betul, ketika uji lab toksonya 148 sampai 49. Nah, inilah yang kita obatin, ya. Di samping itu, apabila tos ada 3, pertama gagal hamil, sudah hamil, dia akan nyerang saraf otak mata gerak. Ibu nanti
Bapak Ibu akan sering sakit kepala berkepanjangan. Bisa migrain, bisa vertigo, terjadi radang tenggorokan, flu berkepanjangan, otot sini sakit sampai ke persendian, sampai ke belakang, ya kaki sini bawah, sini kesemutan, kemudian lambung ada masalah. Mata hati-hati ini boleh bintik-bintik, serat-serat kunam buram, dan terjadi kebutaan, ya banyak ini. Kemudian telinga berdengung. Nah ini pada PCOS juga ini dia sering apa? Sering pusing, migrain, radang tenggorokan, mata kehitam-hitaman, ya. Kemudian diminum obat selama 6 bulan, keluhan yang tadi itu hilang, terus berhenti. Bulan Mei 2018 mulai minum obat ini Pak Juanda karena mau pemahaman. Alhamdulillah setelah 7 bulan minum ramuan ini aquaterapi, bulan Desember 2018 positif hamil, sehingga tanggal 16 Agustus 2019 melahirkan anak pertama cowok atau laki-laki, sehat alhamdulillah, berat badan 2,3 dan tinggi badan 47. Begitu Ibu. Jadi masih ada harapan yang sangat banyak. Saya baru tampil satu banyak PCOS. Oke. Ya, ini dari Jogja lagi Ibu Ismi. Jika Ismi. suami juga positif TORCH, apa mempengaruhi untuk kehamilan? Oh iya, saya udah Ibu Ismi gini, yang dari Jogja, saya datang ke Jogja 2001. Udah berapa tahun berarti sekarang ini? 19 tahun ya. Nah, jadi Ibu jangan ketinggalan informasi. Pak Juanda di Jogja di Jalan Sidian 18, itu ada kantor dari rumah saya di sana. Orang-orang Jogja ketika sekarang kalau perlihatkan, silahkan datang ke kantor saya, ketemu Ibu Andar ya. Nah, insya Allah kalau belum uji lab, lakukan uji lab, langsung pengobatan. Nah, di sini ketika suami positif TORCH, ya, saya bilang ketika ada rubella, CMV, herpes, maka nular pada istri. Saya walaupun misalnya pada ada kerusakan pada spermatozoa, suami harus wajib obatin, tapi istri pun harus. Kenapa? Ketika suami udah sembuh, yang hamil kan bukan suami, yang hamil istri. Nah, ketika istri tidak diobatin, nah hamil nanti akan gugur lagi karena dalam tubuh istri masih ada virus dan parasit tadi. Maka ibu minum obat, istri minum obat. Nah, tetapi nanti akan terpantau dengan uji lab. Nanti bisa kalau ibu bapaknya bulan bagus, bulan kelima hamil, bapaknya sudah stop aja minum obatnya. Tapi bahkan ibu yang sampai dengan lahir minum obat. Oke? Oke. Ya, mungkin di sini ada beberapa orang yang baru join ya di Instagram maupun di Facebook. Ya, untuk ketinggalan informasi nanti tenang aja karena acara pada hari ini akan direkam sehingga akan muncul nanti di Instagram, mungkin di feeds-nya ya, di Facebook juga akan ada siaran ulangnya gitu. Jadi jangan khawatir apabila tertinggal acara kami. Ya, saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu sekalian juga yang ingin mendaftar lalu ingin berobat, silahkan hubungi nomor telepon yang tertera di bawah ya. Lalu misalnya bisa juga lewat Facebook, lewat Instagram, di situ juga tertera nomor telepon yang bisa dihubungi. Silahkan langsung mendaftar ke kantor cabang terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin dari Instagram belum ada pertanyaan lagi, Pak. Bisa dilanjut dengan kasus-kasus yang sudah pernah ditangani. Oke, pada mata nih ya, dulu pada saat otak mata gerak, Allah ajarkan saya di Yogyakarta tahun 2000. Awal saya tidak tahunya bahwa TORCH ini jarang pada gagal hamil. Tapi ternyata subhanallah Allah berikan pengetahuan itu udah jarak lama, tahun keempat, bahwa TORCH ini ternyata menyerang pada sulit hamil sampai hari ini. Tahun 2000 bahwa ketika saya di Yogyakarta ya, ternyata yang saraf otak mata gerak yang sangat banyak sekali ya. Karena waktu presentasi ada 120 orang, 100 orang dia nyerang saraf otak mata gerak. Awalnya saya tidak mengobatin. Karena saya punya prinsip, saya tidak akan mengobati suatu penyakit yang Allah belum berikan pengetahuan. Saya tidak mau. Saya tidak mengobati penyakit lain kecuali TORCH yang nyerang saraf otak mata gerak. Nah, di sini contohnya pada kasus lama ini, pada kasus mata di Yogyakarta namanya Azhar Arif ya. Azhar Arif pas-pasan lama nih di Yogyakarta nih ya, umur 19 tahun, jalan stasiun ya, orang Semarang nih, tapi waktu itu Semarang belum ada, jadi dia datang ke Jogja ya, nomor kartu 2000, berarti tahun berapa ini, itu tahun udah pasnya udah 2000 ini ya, 2005 ya, 2005 udah 2000 orang ya, tahun 2005 ya, karena masuk 2001. Kemudian dia keluhan saraf mata sebelah kiri, matanya sebelah kiri sudah tidak lihat, ya tidak lihat. Kanan ada titik hitam, kadang-kadang pusing, mudah capek, posisi tidur goyang-goyang, vertigo, ya mulai berobat 7 Mei 2005. Maka ketika uji lab positif toksins 29, rubella 28 dan CMV 41. Bayangkan angka kecil aja udah mempengaruhi ya, tergantung
apa namanya kekuatan virusnya itu sendiri ya, keaktifan ya. Sehingga pengobatan 3 bulan toksonya negatif, rubella 48 SMP negatif ya. Alhamdulillah waktu 6 bulan mata saya berangsur tidak yang bisa melihat kembali dan bingung hitam hilang, sekarang kemudian sehat alhamdulillah. Jadi banyak sekali kasus saraf mata otak di Jogja, termasuk di Semarang Pak Ruswan. Selamat pagi Pak Ruswan, 20 tahun tuh kena sudah ini ya, udah capek dalam pengobatan ya. Alhamdulillah 3 bulan pengobatan aku terapi di Jogja, sehat. Sekarang menjadi wakil kepala cabang di Semarang. Jadi kalau yang untuk saraf otak mana gerak ya, bisa sharing dengan orang-orang Jogja, Semarang ya. Jadi minta saja Jogja, minta kasus yang sama sehingga nanti bisa banyak teman. Oke. Mungkin untuk saya ini waktunya saya akan nanti serahkan pada dokter. Siapapun yang melihat saya di sini ya, nanti bisa direkam juga, bisa dilihat direkam. Sampaikan kepada saudara ibu, teman ibu, kerabat ibu yang punya kasus yang sama dengan kita, sehingga ya ketika melihat seperti ini, walaupun ibu belum membuktikan ya, ini informasi yang sampai ya, mudah-mudahan menjadi hal yang baik sehingga menjadi orang yang baik. Kata Allah, sebaik-baik manusia yang ada manfaat untuk orang banyak ya. Kita memberikan solusi pada siapapun yang punya kasus ini. Oke dokter, silakan. Oke. Ya, saya ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftar dan ingin berobat, silahkan hubungi kontak center yang tertera di bawah ini, atau bisa via Instagram dan Facebook. Di sana juga sudah tertera nomor teleponnya. Ya, mungkin kita cukupkan untuk live streaming atau membahas Q&A pada pagi hari ini. Semoga informasi yang diterima oleh Bapak Ibu semuanya bermanfaat, dan saya doakan juga semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Amin ya. Ya. Kami mohon maaf apabila ada perkataan atau sikap yang kurang berkenan, atau ada informasi yang masih belum terbahas di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dokter.